Dunia ini ya, kalau lu mau bersaing di luaran, lu akan punya sebuah kelebihan atau advantage yang begitu besar kalau lu punya media sosial. Di mana ya, itu akan bikin orang itu menilai kita itu jauh lebih tinggi. Jadi orang itu lebih kenal sama kita. Orang tahu karakter kita. Orang juga tahu bahwa kita itu gak mungkin bohong. Contoh, kita kenal orang di pinggir jalan, tapi dia punya followers 100.000. Kalau kita mau pesen barang 5 juta, kita pasti pilih yang punya followers 100.000. Kenapa? Karena kita mikir, lu terkenal. Kalau lu bohong, kredibilitasnya bisa turun. Hai guys, welcome back to channel kami, Bukan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Zaman sekarang bisa dibilang kartu nama kita itu sosial media kita. Betul. Bener gak? Jadi kalau kenalan, tukeran sosial media nih sekarang nih. Mungkin boleh loh, Mon, cetak yang scan, yang sosial media kita. Iya, langsung kartu nama gitu. Jadi bukan lagi kasih kartu nama zaman sekali ya. Kasih kartu nama juga tuh kadang kita habis ambil juga udah anda taruh di mana gitu. Iya, tapi kalau media sosial orang habis follow. Iya, habis follow bisa lihat dari profil kita langsung, yuk apa yang kita kerjakan, mereka bisa lihat histori ke belakangnya. Betul. Jadi sebenarnya mempermudah kita itu untuk mempromosikan diri atau menjual diri lah rasanya. Iya, personal branding. Personal branding. Nah, jadi topik kali ini kita pengen sharing sebenarnya dari pengalaman kita apa sih pentingnya itu personal branding dan apakah teman-teman wajib punya itu gitu. Nah, jadi mungkin pertanyaan pertama dari pendapat luar. Lu melihat zaman sekarang, lalu lu mulainya dan apa yang lu lihat ke depannya juga. Berarti gue mulai media sosial itu, kita itu mulai itu hampir 3 tahun lah ya mulai. Mungkin ya. Jalan gak nyampe lah. 2,5 tahun lah. Mungkin 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. Nah, sebelum itu, gue itu sangat anti dengan namanya media sosial. Gue udah coba bikin beberapa konten pun, gue gak mau sampai muka gue kelihatan. Karena gue berpikir bahwa privasi itu sangat penting dalam kehidupan nyata gitu. Dan terutama karena gue introvert, walaupun semua orang nganggap gue extrovert ya. Cuma maksudnya itu gak nyaman aja kalau sebenarnya banyak yang terlalu banyak yang tahu gitu. Apalagi kalau buat orang-orang yang ada kekhawatiran dijudge orang sebenarnya apa gitu. Ini akan jadi sebuah halangan yang sangat besar. Tetapi ini gue mau cerita apa yang memutuskan, ya bikin gue memutuskan untuk mulai terjun media sosial full. Yaitu bahwa dunia ini ya, kalau lu mau bersaing di luaran, lu akan punya sebuah kelebihan atau advantage yang begitu besar kalau lu punya media sosial. Di mana ya, itu akan bikin orang itu menilai kita itu jauh lebih tinggi. Jadi orang itu lebih kenal sama kita. Orang tahu karakter kita. Orang juga tahu bahwa kita itu gak mungkin bohong seperti itu. Makanya kenapa ya sekarang setiap kali orang konsultasi ke saya pun, saya selalu menyarankan juga untuk mulai bangun yang namanya media sosial. Kalau lu ada hubungan dengan bisnis, kalau lu ada profesional, kalau lu ada menawarkan jasa ya, kalau lu ada jual barang gitu ya, gak ada salahnya ya. Dengan lu punya media sosial, contoh, kita kenal orang di pinggir jalan, tetap sama orangnya di pinggir jalan, tapi dia punya followers 100.000. Kita lihat langsung. Kalau kita mau pesen barang 5 juta, kita pasti pilih yang punya followers 100.000. Kenapa? Karena kita mikir, lu terkenal. Kalau lu bohong, kredibilitasnya bisa turun. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi media sosial ini bikin lu punya advantage yang begitu besar. Gitu. Nah, cuman masih banyak orang yang menurut gua selalu mencari alasan kenapa mereka enggak. Sama kayak gua dulu lah. Seperti malas bikin, terus juga capek lah, gak ada waktu lah, apa segala macam. Tapi kalau gue bilang, begitu lo orang tahu dampaknya seberapa besar terhadap bisnis lo orang akan kaget. Nah, kalau lo sendiri mah? Kalau sebenarnya kurang lebih sama lah ya kayak Hartono ya. Dulu kita memaksakan diri untuk memulai juga. Di awalnya juga agak mudah. Dan paling sulitnya berbuat tuh konsisten di awal. Iya, betul. Karena mungkin awalnya kita semangat, kita bikin untuk 2 minggu, 3 minggu. Mungkin yang bulan keduanya kita mulai bolong, akhirnya bilang gitu. Ya ini lumayan umum, gua rasa semua orang ini ngalamin hal yang sama. Betul.
Nah, sampai satu titik itu kita mulai konsisten. Dan perkembangan growth-nya ini mulai kelihatan. Betul. Nanti di sana juga mulai semangat. Tapi nanti di satu titik mulai stuck lagi nih. Mulai males lagi. Wah, kok segini-segini aja, nggak naik-naik atau apa. Tapi menurut gue itu part dari kita bermedia sosial lah ya. Maksudnya dinamis, mau lakuin apapun sama nih. Pasti kayak gitu. Betul. Ada masanya kita lagi begitu semangat, ada masanya lagi turun. Tapi ya jelas dampak efeknya ini ya seperti yang Hartono ngomong tadi, efek kecil besar sih. Kayak sekarang misal kita ketemu orang dan orang pernah lihat kita di sosial media, secara gak langsung pasti kredibilitas kita meningkat gitu loh. Kayak orang, oh gue pernah lihat nih konten lu bagus atau apa gitu ya, semacam itu loh. Teman-teman pasti Tiba-tiba pas ketemu dia ngomong, gue gak suka di konten lu, enak banget. salah satunya pasti ada ya, haters sih. Terus haters gitu. Always hate you. Ya, jadi kita mau bikin apapun pasti ada orang yang gak suka juga gitu. Yeah. Semua orang akan di sisi yang suka dengan apa yang kita bikin. Tapi itu normal. Tapi kalau teman-teman berpikir takut orang ngejudge atau takut orang melihat kita seperti apa, itu yang repot sih. Ya gak relevan. Itu gak relevan. Karena di awal-awal ada perasaan seperti itu juga. Pasti. Ada kekhawatiran. Tapi sebenarnya dia gak perlu dikhawatirin lah. Iyalah. Karena nanti juga akan lewat sebenarnya. Nah, tapi mungkin pertanyaan kedua ini buat teman-teman yang mau mulai deh. Jadi kalau saat ini mungkin let's say followernya 0 lah gitu lah. Mau bikin konten. Menurut lu langkah awal yang perlu dilakukan? Sebenarnya pertama itu kalau lu memulai ya, menurut gua ya, yaitu lu lihat banyak banget orang itu memulai dengan sesuatu yang dia suka. Oke. Tapi menurut gua kurang. Justru bukan cuma lu suka, tapi lu jago. Oke. Semua orang punya kelebihan. Nah, kalau lu suka sesuatu tapi lu bego kan mungkin. Contoh, gua suka main Mobile Legends, tapi gua gak jago. Ya kalau gue bikin konten Mobile Legends ya ponyong. Lucu kan. Bisa lah, bisa bikin simbolnya versi bego ya gitu. Ya ada yang terkata ya versi bego ya. Tapi maksudnya, tapi alangkah baiknya kalau yang sesuatu yang lu memang jago, atau minimal lu menguasai lah. Seperti kalau Desmond kan ngerti tentang arsitektur, bikin konten tentang bahan, arsitek, bangun rumah, kontraktor gitu. Itu kan maksudnya lu memang menguasai. Nah itu pertama. Kedua, angka, numbers itu lebih penting daripada quality dimulainya. Di awal ya. Di awal gitu. Karena lu gak mungkin lu bisa bikin konten sempurna di awal. Ya. Gitu. Tetapi nanti setelah sekian lama, lu baru harus tingkatin yang namanya quality. Gitu. Tetapi menurut gua banyak orang itu angkanya aja gak memenuhi. Ya. Contoh, lu baru mulai seminggu cuma 1 konten. Terus bukan yang kualitasnya bagus banget, yang biasa-biasa aja. Ya maksud gua, kenapa gak lu buang idealisme lu bikin dulu. Sehingga lu punya kesempatan latihan. Lu bayangin ya, ini kita ngomong nih umumnya aja. Orang kalau sengaja jadi pembicara, ya ada satu orang, dia tuh nge-MC-nya itu sebulan sekali. Ya. Sama satu orang lagi nih, ini si A nge-MC sebulan sekali. Ini si B nge-MC ya seminggu 3 kali. Mulainya si A lebih pinter. Memang si A bakat natural jago nge-MC. Si B biasa-biasa aja. 2 tahun lagi si B bakal jauh lebih jago daripada si A. Mau gimana pun caranya, masih si B akan lebih jago. Ya. Gitu. Entah lebih lucu kek, entah lebih bego kek, tapi membawa suasana pasti lebih jago. Kenapa? Namanya angka dabo. Jam terbang. Lu nanti, lu nge-MC, lu kalau udah pernah ya, lu nge-MC nih, lu ketawa sendiri, lu tahu paketnya ketawa sendiri. Jadi lu mulai riset tuh, bercanda lu lucu apa dark jokes gitu kan. Maksudnya, ya nanti lu pasti akan bertumbuh punya lah. Cuman banyak orang tuh lucu, mereka itu pengen ya, yang penting gue bikin konten itu bagus aja. Ya. Padahal bagusnya lu sekarang, contoh lah, kita dulu pertama kali bikin konten. Bagusnya kita dulu sama sekarang jauh kan, beda. Pasti sekarang itu kita ngerasa yang bagus itu luar biasa banget gitu. Tapi kalau yang dulu kan yang penting ada aja, udah bagus ada dulu. Ya kira-kira seperti itu. Kalau lu sendiri menurut gua? Kalau di awal ya menurut gua sih mulai aja dulu aja sih. Karena seperti Hartono ngomong, sebenarnya
kadang tuh kita terlalu banyak mikir aja, jadi nggak mulai. Dan banyak hal itu yang memang harus dicoba dulu, baru kita bisa sambil jalan, baru kita bisa ketemu masalahnya di mana. Betul. Daripada mikir di awal, ya masalahnya belum ada sebenarnya. Betul. Tapi kita udah mikirin masalahnya gitu. Betul. Jadi lebih realistisnya menurut gua sambil jalan aja sih. Ya. Jadi apapun yang ada ya kita tackle sambil perjalanan gitu sih. Betul. Jadi kayak awal-awalnya kita belajar mungkin ngomong depan kamera, cara ngedit. Ya itu sebenarnya kalau di konten pribadi gua di Instagram, itu kan kalau scroll ke bawah banyak yang udah gua archive. Oh, udah gua singkirin lah, udah gua simpan kiri. Nah itu kalau gua lihat cara editan lama, cara kata-katanya itu semuanya juga masih berantakan gitu. Tapi ya dari situ mungkin gua udah kekumpul waktu itu sampai kurang lebih 4.000-an 5.000-an follower, baru gua mulai adjust lagi sampai sekarang gitu. Jadi semuanya itu tahapan sih, step by step sih, jadi gak langsung jadi sih. Iya. Nah, yang kedua menurut gua salah satunya itu yang orang gagal paham itu kalau konten itu dinamis. Ya. Apa yang sukses di tahun sebelumnya belum tentu sukses di tahun. Ya. Bahkan apa yang sukses di bulan lalu belum tentu sukses di bulan ini. Nah, sehingga banyak banget konten kreator yang tenggelam. Karena mereka berpikir bahwa kalau mereka bikin sebuah video yang biasanya katakan mereka itu selalu yang nonton itu 100.000 nih. Ya. Terus tiba-tiba video-videonya yang nonton sisa 8.000, 5.000. Akhirnya mereka nyerah. Nah, ini sebenarnya ini juga ya bikin banyak konten kreator itu gak bertahan jangka panjang. Ya. Jadi buat lo orang yang merasa gitu, sebenarnya menurut gua tetap lanjutin aja. Sambil coba dipelajari. Apa yang bisa bikin lo berhasil lagi. Nah, cara pelajarinya gampang. Lihat aja data di dalam Instagramnya atau TikToknya atau YouTube-nya gitu loh. Lihat data-data ke belakang, kira-kira apa nih yang berhasil dan apa yang enggak gitu. Nah, kalau sebenarnya lo orang udah lihat data, lo orang berubah, nanti lama-lama lo orang sukses lagi. Sama seperti orang buka toko. Gak bisa tiap hari toko lo itu rame terus. Tapi masa gara-gara 1 hari 2 hari gak rame lo tutup tokonya? Nah, kan seperti itu. Jadi banyak gue lihat konten kreator yang udah ratusan ribu follower pun akhirnya nyerah. Akhirnya berhenti. Yang menurut gue sangat-sangat disayangkan. Dimana sebenarnya potensinya masih luas, masih gede, hanya karena ada sedikit trouble atau sedikit masalah, tahu-tahu seperti itu gitu. Dan mungkin terakhir satu lagi menurut gua, kalau dari pengalaman belajar untuk enjoy. Iya. Jadi karena ini kan sesuatu yang jangka panjang dan kita pengen lakuin terus menerus. Kalau kita terbebani banget, harus viral, harus apa, itu pasti akan lebih sulit sih. Betul. Karena ekspektasi hasilnya ini kan di kontrol dan terlalu tinggi, seandainya gak nyampe, kita mudah down sih. Betul. Udah ngerasa gak bisa lagi gitu. Tapi kalau kita expectationnya udah terlalu tinggi, tapi kita terus bikin yang lebih bagus, ya hasilnya pasti ngikutin aja sih. Iya. Kurang lebih gitulah ya. Udah gitulah ya. Personal branding nih. Jadi apakah teman-teman saat ini yang nonton juga merasa personal branding itu penting, atau ya sebenarnya gak perlu juga? Ya is okay juga sih. Ini pilihannya. Iya. Nah itu dulu, coba share di komen pendapat kalian, coba share ke teman kalian juga yang perlu denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.